selamat pagi sahabat, apa kabarnya? Harus tetap semangat ya menjalani hari ini atau pagi ini, terutama selalu ingat untuk menerapkan protokol kesehatan. Ingat pesan ibu, memakai masker, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan, dan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Karena sahabat di rumah, pandemi COVID-19 belum berakhir. Nah, yang sahabat di rumah harus ketahui karena selama ini kan kita selalu disuguhi dengan data-data tentang jumlah kasus COVID-19 ya. Pasti sebagian teman-teman pasti penasaran gimana sih cara mengumpulkan dan mengolah data-data tersebut. Nah, biar nggak pusing dan biar kita semua paham, sahabat saya akan menjelaskannya, yaitu Ketua Bidang Data dan IT Satgas Penanganan COVID-19, yaitu Dewi Nur Aisyah. Memantau pergerakan jumlah kasus COVID-19 menjadi keseharian Dewi Nur Aisyah. Maklum, perempuan asal Jakarta kelahiran 1 Desember 1988 ini adalah Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Penanganan COVID-19. Sarjana Strata 3 jebolan University College London ini bertanggung jawab untuk mengembangkan sistem informasi terintegrasi dan data manajemen COVID-19. Dewi Nur Aisyah adalah salah satu ahli epidemiologi Indonesia dengan segudang penelitian berskala internasional. Salah satunya adalah menciptakan alat deteksi penyakit tuberkulosis atau TB Care yang berbiaya murah di tahun 2016. Dan karena berbagai penelitiannya, Dewi terpilih menjadi salah satu peneliti muda terbaik di bidang hepatologi se-Asia Pasifik. Nah, Mbak Dewi, data temuan kasus ini dari awal sampai hari ini seperti apa sih? Oke, mungkin pertama kita coba lihat kali ya bagaimana sih perkembangan kasus COVID-19 yang ada di Indonesia sejak awal ditemukannya COVID di awal bulan Maret sampai dengan bulan November ini. Nah, ini ada grafiknya nih Mas Mike nih. Kalau kita lihat di sini, ini adalah setiap bar ini menggambarkan jumlah kumulatif kasus mingguan. Mingguan ya. Senin sampai dengan hari Minggu. Di sini trennya masih ada kenaikan. Di bulan Agustus ini sempat stabil. Kemudian kenaikan yang cukup terlihat sangat tinggi mulai terjadi di bulan September. September pekan pertama, kedua, ketiga, keempat sampai dengan akhir. Kemudian di Oktober nih tren kita udah mulai turun sebenarnya. Ini kan udah mulai turun. Namun pada pekan pertama dan pekan kedua November mulai lagi terjadi kenaikan lagi. Apa yang terjadi tuh? Apa yang terjadi? Oke. Ada beberapa hal yang mempengaruhi. Berdasarkan kalau di bulan Agustus memang yang paling mempengaruhi adalah adanya libur panjang. Betul. Di bulan Agustus kemudian baru terlihatnya di September awal. Sampai dengan 4 pekan tuh masih naik terus. Sedangkan kalau untuk yang di bulan Oktober sebenarnya ini lebih banyak dipengaruhi karena jumlah pemeriksaan yang juga terus meningkat dan pada saat libur panjang di pekan akhir Oktober ini terjadi penurunan. Jadi kasus yang terlihatnya semakin turun sebenarnya juga dikarenakan jumlah pemeriksaannya bertambah rendah. Tapi ketika di pekan kedua November kita mulai bounce back nih, pemeriksaan yang lebih banyak. Dan kita melihatnya kalau ukuran epidemiologi itu, kita melihatnya positivity rate sebenarnya, laju penularan. Karena itu akan mempengaruhi seberapa banyak atau sedikit. Dan sebenarnya laju penularan di bulan November masih lebih rendah dibandingkan di akhir Oktober. Jadi kalau kita lihat memang ada dua kondisi yang berbeda, namun harus kita lihat nih penyebabnya lebih dalam karena apa. Ini kan data kasus COVID-19. Kita masuk lebih rinci lagi gitu ya, penyebarannya begitu ya? Ya, boleh. Jadi kalau misalnya kita sudah lihat grafiknya secara nasional, pertama kita lihat di level provinsi dulu deh misalnya. Boleh. Nah, kalau di Satgas COVID-19 kita selalu mengukur provinsi mana sih yang terjadi kenaikan tinggi dalam 1 pekan terakhir. Dengan begitu kita bisa mengetahui daerah mana nih yang harus lebih dikendalikan. Kalau kita berbicara di level kabupaten kota, ini beda lagi nih ceritanya. Karena kalau kita bilang provinsi, ini hanya 34. Tapi kalau kabupaten kota, ini akan jauh lebih beragam lagi kondisinya. Nah, di sini bisa kita lihat, kita melihat di kasus aktif nih yang harus kita lebih tekankan. Kasus aktif itu apa sih? Berapa jumlah orang yang sedang sakit saat ini? Nah, semakin banyak kasus aktifnya menandakan penularannya juga bisa terjadi lebih tinggi dong. Jadi ini yang harus kita lihat dan ternyata memang peringkat awalnya ini sekarang ada di Kota Bekasi, disusul dengan Jakarta Timur, ada Kota Jayapura, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Kota Pekanbaru, dan juga di sini masih ada beberapa kota lain termasuk Bekasi, Bandung, dan Kota Depok. Wow, jadi banyak banget ya kasus aktifnya ya. Betul.
Oke, kalau gitu kita lihat nih bagaimana sebenarnya aktivitas dari masyarakat di beberapa tadi kota yang disebutkan sama Mbak Dewi ya. Kita coba lihat ke Bekasi dulu kali ya. Boleh. Ini Bekasi betul nih, ada mall yang sering dikunjungi ya sebagian masyarakat sebelum pandemi ya. Betul. Nah ini kalau kita lihat memang arus lalu lintasnya sudah terlihat padat nih. Jadi sebenarnya kan kita nggak ada masalah dengan libur panjang, cuma libur panjang menyebabkan adanya mobilitas penduduk. Ketika ada mobilitas penduduk ke titik tertentu dalam waktu yang sama, akan terjadi kerumunan. Ini yang harus kita hindari, jangan sampai ada kerumunan. Ketika ada kerumunan, apakah diterapkan 3M? Nah itu kuncinya. Itu ya sahabat di rumah, ingat tuh ya, harus menerapkan protokol kesehatan atau ingat pesan Ibu 3M tadi ya. Kita ke Jakarta mungkin ya Mbak Dewi ya, kita lihat ya. Nih, waduh, padat sekali ya, kayak serasa tidak seperti sebelum pandemi begitu ya aktivitasnya ya. Ya, jadi kalau kita melihat Jakarta atau beberapa kota-kota besar dan kita melihat tren di Indonesia, sebenarnya memang jumlah kasus COVID-19 tertinggi itu memang ada di perkotaan dibandingkan dengan kabupaten. Karena nature-nya perkotaan juga poros ekonomi, poros aktivitas. Betul. Dan lagi-lagi kuncinya ketika mau mulai bermasyarakat menuju masyarakat produktif, harus dipastikan tetap aman COVID-19. Dan ini yang kita namakan dengan adaptasi kebiasaan baru. Betul. Kita harus lebih terbiasa menggunakan masker kemanapun, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak dengan orang lain. Oke, kalau kita udah lihat ya tadi sahabat di rumah ya bagaimana kurang lebih aktivitas di beberapa daerah. Sekarang kalau kita pengen tahu ada nggak sih perubahan perilaku orang-orang di daerah-daerah tertentu juga dipantau juga oleh Satgas? Betul, jadi salah satu fokus di Satgas Penanganan COVID-19 pada saat ini, sejak bulan September, di awal kita fokus dengan pembenahan sistem pelaporan dan pencatatan data kesehatan pasien-pasien COVID yang ada di rumah sakit, yang ada di laboratorium. Kemudian di bulan September kita mulai bergerak, kalau tadi kita berbicara jumlah kasus, sembuh dan meninggal. Ini kan output sebenarnya. Ini adalah hasil akhir di mana prosesnya yang harus kita benahi. Kita tarik lagi ke hulu, apa sih yang bisa kita lakukan untuk pencegahan. Nah, jadi preventif promotif itu harus kita lakukan agar jangan sampai orang keburu sakit. Nah, akhirnya salah satu hal yang dilakukan adalah kita mengembangkan sebuah sistem monitoring terintegrasi, sistematis, dan bentuknya real time, berkolaborasi dengan TNI, Polri, dan Duta Perubahan Perilaku untuk melihat nih kondisi di tengah masyarakat. Sebenarnya masyarakat Indonesia sudah mulai pada patuh atau tidak terkait menerapkan dengan 3M. protokol kesehatan atau tidak gitu ya dengan 3M. Nah, ini adalah contoh dashboard. Ini real time ya Mbak Dewi ya? Real time. Jadi, ini sahabat di rumah ini real time, jadi bisa lihat kalau ada jangan-jangan sahabat di rumah melakukan aktivitas dan lain sebagainya, tapi tidak menerapkan protokol kesehatan juga bisa dilaporkan di sini ya. Jadi setiap laporan yang masuk per detik, ini bahkan per detik, ini laporannya bisa kita lihat nih. Yang lompat-lompat titik hijaunya, baru mau nanya itu lompat-lompat itu adalah menunjukkan titik pelaporan yang sedang dilakukan secara real time. Bahkan pada saat peak-peaknya nih, dalam satu waktu, 1 detik 500 laporan dengan foto itu masuk. Nah kalau di sebelah ujung kiri kita bisa lihat ternyata dalam 6 jam terakhir ada 630.000 laporan yang masuk. Jadi satu hari lebih dari 1 juta 2 juta data kita terima nih dari personil yang ada di lapangan. Ini luar biasa sih kinerjanya untuk melihat apa sih, apakah ada patuh atau tidak, menggunakan masker dan lain sebagainya. Boleh dong kita diklik. Salah satunya? Nah, yang lompat-lompat itu di mana tuh ya? Salah satunya di... Nah, ini contohnya. Dari Kodam 4 di Ponegoro, dari Korem 73, jadi jelas siapa yang mengirimkan. Oh, di perumahan. Nah, kita bisa lihat bagaimana perilakunya juga terlihat dari laporan yang ada di lapangan. Betul, ini memang menggunakan masker hanya beberapa, sebagian tidak. Nah, ini bentuk pelaporan yang akhirnya kita gunakan untuk evaluasi. Secara total, ini bisa kita lihat sejauh ini sudah ada 105 juta orang yang sudah dipantau selama 1,5 bulan di 22 juta titik di 512 kabupaten kota di 34 provinsi Indonesia. Jadi memang kita mencoba dari preventif nih, jangan sampai kalau tadi sudah melihat ini pasti edukasinya dilakukan oleh para personil di lapangan. Oke, luar biasa sekali ya. Dengan mendengarkan penjelasan Mbak Dewi ini kita jadi bertanya-tanya juga metode pengumpulan datanya seperti apa sih langkah-langkahnya gitu. Oke, jadi yang pertama kalau data kesehatan tentu kita masih mengambil data dari Kementerian Kesehatan yang punya tupoksi, mengumpulkan data, memverifikasi data dari Dinas Kesehatan level kabupaten kota sampai dengan level provinsi. Yang kedua, untuk monitoring perubahan perilaku ini kita siapkan
memang personil yang ada di lapangan. Tadi ada TNI, ada Polri, Duta Perubahan Perilaku, dengan sebuah aplikasi nih sebenarnya. Aplikasi ini cuma bentuknya handphone, jadi tinggal di-download, kemudian di-upload laporannya dengan foto, masuk secara real time di dalam dashboard yang ada di Satgas Penanganan COVID-19. Oke, kalau data sudah terkumpul, lalu bisa dilakukan verifikasi dan lain sebagainya, apa yang menjadi landasan pemerintah untuk mengambil sesuatu tindakan dan lain sebagainya? Yang jelas data yang sudah masuk kita cleaning terlebih dahulu, kemudian kita analisis, kemudian dengan bantuan artificial intelligence dan machine learning juga, untuk mengeluarkan grafik-grafik output di mana kita berharap memang seluruh data yang dikumpulkan menjadi bagian dari pengambilan kebijakan. Tadi kan juga sudah kita lihat daerah mana sih yang kenaikannya tertinggi, level provinsi, level kabupaten kota, bukan hanya penambahan kasus loh, penambahan kematian juga harus kita lihat. Kira-kira ada daerah yang harus kita highlight nggak sih, kenapa tiba-tiba kematiannya misalnya tinggi? Itu yang harus kita tujukan untuk pengenanganan agar pasien-pasien tidak lebih banyak mendapatkan fatalitas karena COVID-19. Wow, very clear, jelas ya sahabat di rumah ya. Nah sekarang mungkin Mbak Dewi sebagai bagian dari tim Satgas penanganan COVID-19, mungkin apa yang bisa disampaikan kepada sahabat di rumah agar kita benar-benar bisa terhindar dari paparan COVID-19? Ya, jadi sebagaimana sudah ditemukan juga di berbagai literatur internasional, kenapa akhirnya kita harus fokus dengan 3M? Dikarenakan tadi dengan menggunakan, pertama, dengan mencuci tangan menggunakan sabun, itu mampu menurunkan resiko penularan sebesar 35%. Ketika menggunakan masker kain, ini mampu menurunkan resiko penularan 45%. Ketika menggunakan masker bedah, ini mampu menurunkan penularan 70%. Dan ketika menjaga jarak minimal 1 meter, maka dapat menurunkan resiko penularan sebesar 85%. Kenapa 3M? Karena tadi dengan kita mengumpulkan semua yang tadi, mulai dari pakai masker, jaga jarak, mencuci tangan, ini mampu menurunkan resiko penularan sampai dengan 99,99%. Jadi kunci untuk sama-sama melakukan perubahan dan mengendalikan COVID-19 ada di tangan kita semua dengan gotong royong menerapkan 3M dimanapun berada. Waduh, luar biasa jelas. Jadi selalu ingat pesan Ibu ya, 3M. Memakai masker, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan, dan juga mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir ya. Nah habis ini terima kasih sekali Mbak Dewi buat penjelasannya yang sangat luar biasa. Dan setelah ini kita nggak bisa mungkiri juga bahwa karena COVID-19 ini kita jadi merasa ruang gerak kita terbatasi dan akhirnya berdampak dan juga menimbulkan fenomena baru. Nanti kita akan ngobrol usai jeda pariwara dengan seorang sahabat saya, seorang psikolog. Jadi jangan kemana-mana ya. Boleh take your time gitu ya, duduk di tempat yang cukup tenang gitu ya. Kita sadari aja dulu nafas masuk, nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar, apa adanya.